Hai, Assalamualaikum, selamat datang di Nalasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 83. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Juan dan Arsy saling berpandang. Kemudian mereka kompak memandangi sederet tespek yang sudah digunakan. Mereka menyimpan 3 tespek berbeda di atas meja. Tespek-tespek itu juga kompak memberikan hasil yang sama, 2 garis merah sejajar. Ini serius kan? Ini hasilnya akurat kan? Arsy masih bertanya-tanya tak percaya. Masa garis 2 ini cuma prank? Gak mungkin kan? Kita udah tes pakai 3 alat yang berbeda. Hasilnya sama. Jadi udah pasti kalau hasilnya valid. Jadi ini artinya di perutku OTW ada dedek bayinya. Iya sayang, akhirnya gol juga. Gol? Iya, gol. Tujuan orang nikah kan salah satunya ini, punya keturunan. Dan kita menuju ke sana. Arsy terkekeh, tertawa bahagia, matanya berbinar-binar. Antara tertawa bahagia dan ada rasa ingin menangis haru. Segala permasalahan yang dihadapi hari ini sejenak sirna oleh momen itu. Serius kan ini? Coba deh rasain. Jantungku berdebar-debar loh bang. Arsy sangat excited lalu menarik tangan Juan untuk merasakan degup kencang di dadanya. Sama, abang juga berdebar persis kamu. Selain berhasil nikahin kamu, momen ini juga masuk ke dalam salah satu momen bersejarah di dalam hidup abang. Ungkap Juan mendadak dia jadi soft boy yang sedang menikmati kebahagiaannya. Hidupku juga. Setelah puas menatap wajah Arsy, pandangan Juan turun ke arah perut istrinya. Tidak ada yang berbeda jika dilihat secara kasat mata, tapi hasil tes mengatakan kalau di dalam perut sana sudah ada sel telur yang sudah berhasil dibuahi yang kelak akan lahir dan menjadi kebanggaan untuk Juan dan Arsy. Perlahan tangan Juan turun dari dada ke perut Arsy lalu mengusap pelan-pelan. Juan kembali menatap Arsy dengan tatapan yang sangat alam. I love you, ucapnya kemudian. I love you too, balas Arsy masih dengan mata yang berbinar. Setelah itu barulah mereka saling berpelukan dan mencurahkan perasaan bahagia mereka bersama-sama. Hari yang berat berubah seketika menjadi hari yang indah setelah mereka tahu kalau mereka akan segera menjadi orang tua. Juan memeluk Arsy dengan erat. Juan bersumpah akan bekerja lebih keras dan akan menjaga keduanya. Pagi-pagi di kediaman Adiaksa dan Liliana di Kanada. Liliana muntah-muntah sejak ia bangun tidur tadi. Liliana merasa mual dan muntah-muntah terus-menerus sampai tubuhnya terasa lemas. Tok-tok, Li, are you okay? Kita langsung periksa ke dokter aja ya. Seru Adiaksa sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Liliana tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa sangat tersiksa dan kepayahan. Li, boleh aku masuk kan? Seru Adiaksa lagi. Masuk aja, sahut Liliana dengan suara yang berat. Adiaksa pun akhirnya masuk dan melihat keadaan Liliana yang cukup mengkhawatirkan. Kamu kenapa sih? Kemarin makan apa aja? Takutnya kamu keracunan makanan, Li. Adiaksa mengusap-ngusap punggung istrinya yang standby menghadapi wastafel. Ya, makan seperti biasa. Makan makanan yang disajikan sama Yuni. Aku gak kemana-mana kok seharian kemarin. Gak makan di luar rumah, jawab Liliana kesal. Apa mungkin masuk angin? Mungkin. Tapi ini rasanya kayak rasa mual yang terulang di saat aku ngidam Juan, Mas. 28 tahun yang lalu. Mual hebat kayak gini tuh cuma aku rasain waktu pas ngidam aja. Setelah 28 tahun, rasanya aku gak pernah ngerasa kayak gini lagi.
Kenang Liliana sambil mengeluh. Tapi sekarang kamu gak mungkin hamil lagi kan sayang? Ya gak mungkin lah, aku udah menepos kok, jawab Liliana ketus. Kita masuk ke kamar dulu ya, aku bantu kamu biar merasa sedikit lebih baik kan yuk. Adiaksa mengajak Liliana untuk masuk ke dalam kamar. Adiaksa memegangi Liliana agar tidak goyah. Kira-kira kenapa ya? Yang paling mungkin sih kayaknya bener dugaan kamu mas. Mungkin aku emang keracunan makanan, kata Liliana lalu membaringkan lagi tubuhnya yang lemas di atas kasur. Atau Adiaksa menahan lanjutan kalimatnya membuat Liliana penasaran. Atau apa? Atau ini pertanda kalau kita akan segera dikaruniai seorang cucu. Mendengar itu Liliana malah semakin bad mood. Liliana sama sekali tidak senang dengan opini suaminya. Big no, tidak ada cucu yang lahir dari rahim perempuan yang tidak aku inginkan. Tegas Liliana. Nampaknya hati Liliana masih belum terketuk dan masih keras sekeras batu. Adiaksa hanya membuang nafas kasar. Kadang ia tak tahu lagi cara meluluhkan hati istrinya. Adiaksa sudah tak ingin membatasi kebahagiaan Juan. Adiaksa sudah menerima semuanya. Tapi terasa tidak lengkap jika Liliana masih bertahan dengan egonya. Bukannya kamu harus ke kantor lebih awal. Sana pergi saja. Aku yakin nanti siang keadaanku akan membaik, kata Liliana masih dengan sikap yang ketus. Aku akan membatalkan jadwalku. Aku akan menemani kamu sampai kamu benar-benar merasa baikan, putuskan Adiaksa. Liliana tersentuh walau perhatian seperti itu sudah biasa ia dapatkan dari Adiaksa selama hampir 30 tahun hidup bersama. Tapi rasanya tetap sama. Tetap ada kesenangan dan kebanggaan dengan sikap manis suaminya. Kamu emang gak pernah berubah mas. Tapi ada satu hal yang sekarang agak mengurangi nilaimu sebagai suami sejati buatku, kata Liliana mengiring obrolan ke suasana yang lebih syahdu. Apa? Aku gak pernah berubah. Cintaku masih sama seperti sejak pertama kali aku mencintai kamu, Li. I know, aku merasakan itu. Tapi untuk urusan masa depan Juan, pandangan kita mulai berbeda. Adiaksa mengerti arah obrolan Liliana. Karena aku tahu bagaimana cara menyayangi orang-orang yang aku sayangi. Aku menyayangi anakku, oleh sebab itu aku membiarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri. Liliana melempar senyum kecut mendengar kata-kata suaminya. Omong kosong, batin Liliana kesal. Kita lihat saja ke depannya ya. Sejauh mana kalian bertahan dengan ego kalian masing-masing. Tapi aku sangat yakin Li, someday kamu akan menerima Arsy sebagai menantumu. Liliana diam saja dan enggan menjawab. Liliana tak sudi menyahut perkataan suaminya. Liliana membalik badan, membelakangi Adiaksa sebagai bentuk protes setiap kali obrolan lari pada bahasan Juan dan Arsy. Liliana memang tak pernah sekalipun memberikan respon yang baik. Wah, makin banyak dong The Wolf Junior nanti. Ikut senang aku dengernya, ungkap Shanum begitu mendengar kabar kehamilan Arsy dari Zahran. Jika malam tiba, Zahran dan Shanum selalu rutin menjalani sesi bertukar cerita sebelum mereka merasakan kantuk. Berbaring bersama-sama dan menceritakan kisah mereka seharian selama 8 jam tak bertemu, karena Zahran sibuk di kantor. Semoga yang lain segera nyusul, ia masih jomblo disegerakan ketemu sama jodohnya. Amin, termasuk Kak Mel. Ucap Shanum dan hatinya agak sedih begitu ingat kalau kakaknya belum juga diberikan amanat oleh yang di atas. Padahal Melisa sangat mendambakan. Sudah hampir 3 tahun Melisa dan Aris berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mereka ikut promil kan? Terus di antara mereka nggak ada yang bermasalah kan? Udah beberapa kali ikut program hamil, tetap belum ada hasilnya. Kak Mel sama Bang Nare sama-sama sehat kok.
Gak ada masalah secara hormonal. Entahlah, kadang aku ikut sedih setiap kali Kak Mel mendengar kabar ada teman yang hamil. Dia ikut bahagia, tapi di satu sisi dia juga pasti ngerasa sedih dan berkecil hati. Shanum sangat berempati pada sang kakak. Shanum juga sedang membayangkan bagaimana reaksi Melissa nanti andai Melissa tahu kabar kalau Archie juga sedang hamil. Sangat cepat, tak perlu menunggu bertahun-tahun seperti halnya Melissa. Mereka pasti akan dapat keturunan di waktu yang sudah tepat nanti, ucap Zahran. Iya bang, semuanya akan datang di waktu yang tepat. Nanti malam aku bangunkan Bang Zah ya, kata Shanum. Boleh, mau ajak abang sholat tahajud ya? Iya, udah lama lo kita nggak tahajud sama-sama. Oke, bangunkan abang ya, biar abang nggak kebablasan tidurnya. Siap, aku udah ngantuk aku bobok sekarang ya. Tidur sini. Zara menarik pinggang Shanum agar tidur lebih dekat dengan dirinya. Dengan begitu mereka bisa saling berpelukan dengan erat. Tidur akan lebih nyenyak dengan posisi nyaman seperti itu. Zaran sangat suka ketika perut buncit istrinya bersentuhan dengan perut six-pack-nya, seolah dia bisa berinteraksi dengan si jabang bayi. Hal-hal kecil yang masih terus dinikmati oleh pasangan panutan itu. Selesai membaca doa, tak lupa Zahran mengucapkan satu kalimat wajib sebelum tidur, yaitu I love you. Maka tidur Shanum akan semakin lelap dan nyaman di dalam pelukan penuh cinta dari suaminya. Mengetahui putrinya hamil, Nana begitu semangat menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Nana sangat mengerti kalau Archie sedang kepayahan, cukup sulit untuk melayani kebutuhan suaminya. Oleh sebab itu, Nana berusaha menghandle urusan pekerjaan rumah Archie. Paket! Ada kurir berseru di depan rumah. Ya ampun, jam berapa ini? Masa udah ada kiriman paket jam segini? Salah alamat pula. Mau kirim ke siapa ya? Perasaan aku gak pesen apa-apa. Atau jangan-jangan Agi? Nana agak menggerutu lalu melihat jam. Ternyata ini sudah agak siang, sudah lewat jam 9 pagi. Paket! Kurir masih ada di depan rumah menunggu Nana keluar dari rumah. Nana membuka pintu dan merasa heran, sebab ada seorang ojek online yang membawakan sebukit mawar merah yang sangat cantik dan romantis. Siapa yang memesan buket bunga itu? Dengan ibu Nana, tanya kurir itu. Iya, saya Nana. Dan Nana masih keheranan. Silahkan bu, ada kiriman untuk ibu Nana. Saya foto boleh ya, buat bukti kalau kiriman sudah sampai ke alamat tujuan. Nana malah bengong. Siapa yang mengirim Nana bunga? Nana mau baper, tapi baper oleh siapa? Pengirimnya tidak jelas. Sebentar mas, salah kirim kali. Saya nggak pernah pesan bunga ya. Tolak Nana karena meragu. Bener kok buat ibu Nana. Alamat juga bener yang ini. Ngomong-ngomong, ini kiriman atas nama siapa ya? Pemesannya adalah Pak Arsen. Arsen? Hati Nana serasa meledak begitu mendengar nama Arsen. Umur boleh tua, tapi urusan membuat baper bukan cuma milik yang muda-muda saja. Dan bersambung sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.